A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaizun lan iku wenang bifadlihi kelawan kanugrahane Gusti Allah wa adlihi lan sifat adile Gusti Allah. Dengan anugerah dan sifat adilnya Allah, Allah itu berhak. Berhak untuk apa? Tarkun utawi ninggal likulli mumkinin maring saben-saben perkara kang kongang kafi'lihi halih kaya agawe kulli mumkinin. Allah itu berhak untuk memilih. Memilih apa? Meninggalkan atau melakukan sesuatu yang mungkin dilakukan. Sebagaimana beliau boleh mengerjakan sesuatu itu. Artinya Allah boleh memilih sesuai kehendak Allah. Allah berhak memilih dari keduanya. Tidak ada satupun yang berhak melarang Allah untuk mengerjakan. Ada suatu hal yang tidak mungkin terjadi, misalnya memasukkan sebuah gunung yang besar ke dalam sebuah telur yang kecil. Itu kan merupakan hal yang tidak mungkin karena secara ukuran saja itu sudah sangat berbeda. Gunung itu sangatlah besar, sedangkan telur itu kan sangat kecil. Sangat mustahil untuk memasukkan sebuah gunung ke dalam telur. Yang dimaksud likulli mumkinin itu ya seperti itu. Hanya untuk sesuatu yang mungkin untuk dilakukan atau mungkin untuk dikerjakan. Kemudian dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 40 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi Allah itu ketika menghendaki atau melakukan sesuatu itu hanya dengan mengatakan kun fayakun, jadilah, maka sesuatu itu akan terjadi. Azam berikutnya, arsala ambiya dawi fatonah. Arsala ngutus sapa Gusti Allah ambiya ing pira-pira nabi dawi fatonah pira-pira kang anduweni sifat limpat utawa sifat cerdas. Cerdas di sini maksudnya seorang nabi dan rasul memiliki kecerdasan. Kecerdasan ini dapat membantu para nabi dan rasul dalam menyampaikan amanah-amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika ada yang menentang di antara umatnya, maka nanti kecerdasan inilah yang berperan penting yang akan bermain untuk mengatur strategi. Kemudian bisidqi sartane temen wa tablihi lan sifat tabligh wal amanah lan sifat amanah. Sidik artinya jujur. Seorang nabi dan rasul kemudian bisidqi sartane temen wa tablihi lan sifat tabligh wal amanah lan sifat amanah. Sidik itu artinya jujur, benar, sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Maryam ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan. Yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Maka para nabi dan rasul itu selalu berkata jujur dan benar. Kemudian tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Setiap rasul yang mendapat pesan dari Allah, kemudian mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikannya pada umatnya. Di sini ada perbedaan arti antara rasul dan juga nabi. Kalau nabi itu beliau mendapatkan pesan dari Allah, tetapi beliau tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul, beliau itu mendapat pesan dari Allah, kemudian beliau itu memiliki kewajiban untuk menyampaikannya kepada para umatnya. Kemudian sifat amanah. Sifat amanah ini artinya dapat dipercaya. Para ulama berlandaskan demikian bahwa seorang nabi dan rasul itu memiliki sifat dapat dipercaya. Karena rasul tidak mungkin melakukan perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Para nabi dan rasul itu wajib memiliki 4 sifat wajib tadi, yaitu yang pertama fatonah,
atau cerdas, yang kedua sidik atau jujur, yang ketiga tabligh atau menyampaikan, dan yang terakhir amanah atau dapat dipercaya. Jika tidak memiliki keempat sifat tersebut, maka itu bukan nabi atau rasul. Nazm berikutnya, wa jaizun fi haqqihim min arodi bi ghairi naqsin ka khafifil marodi. Wa jaizun lan iku wenang fi haqqihim ing dalem hake para rasul min arodi utawi sifat kang anyar teka bi ghairi naqsin kelawan tanpa ngurangi derajat luhure rasul ka khafifil marodi kaya entenge gerah. Jadi, para nabi dan rasul itu boleh atau berhak memiliki sifat-sifat yang baru datang. Sifat yang baru datang ini maksudnya adalah sifat-sifat yang manusiawi. Sifat ini disebut sebagai sifat jaiz. Nah, sifat-sifat yang manusiawi seperti halnya mengantuk, merasa lapar, merasa haus, sakit yang ringan. Tetapi sifat-sifat jaiz ini, sifat-sifat yang baru datang ini, itu tidaklah melebihi batas, atau dengan batasan sifat-sifat itu tidak sampai mengurangi derajat keluhuran dari seorang nabi atau rasul. Nazm berikutnya, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismatuhum utawi kareksane para rasul kasairi halih madani al malaikah sekerine para malaikat. Ismatuhum itu artinya terjaganya para rasul. Para rasul itu terjaga seperti halnya terjaganya para malaikat. Jadi Allah itu menjaga para rasul seperti halnya menjaga para malaikat. Dijaga dari apa? Dijaga dan dijauhkan dari perbuatan atau hal-hal yang melanggar dari agama Islam. Seorang rasul itu memiliki sifat maksum. Sifat maksum sendiri artinya terjaga atau dijaga dari perbuatan ataupun hal-hal yang mengarah kepada perbuatan yang buruk atau menimbulkan dosa. Sederhananya, sifat maksum itu yaitu seorang rasul itu terjaga dari perbuatan dosa. Maksud dari nazam ismatuhum yaitu ayajiba ala kullu mukallafin ayya'taqida wujuba ismati jami'il anbiya'i wal mursalin ka wujuba al-ismata li jami'il malaikah alaihim assalatu wassalamu wal ismatu lughata mutlaqul hifdi. Jadi ismatuhum ini secara bahasa memiliki arti mutlaknya penjagaan. Sedangkan secara istilah, wa istilahan hifdillahu lahum minadzambi ma'astilahati uqu'ihi. Secara istilah artinya penjagaan Allah terhadap para nabi dan rasul dari perbuatan dosa. Pada nazam ini, seorang mukallaf wajib meyakini bahwa para rasul itu terjaga dari hal-hal yang menyimpang sebagaimana terjaganya para malaikat. Maksudnya terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Wajibatun iku wajib wa fadlu lan padha ngungkuli sapa rasul al malaikah ing derajate para malaikat. Pada syarahnya dijelaskan bahwa derajat para rasul itu lebih tinggi daripada para malaikat. Tingkatannya yaitu pertama Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Nuh alaihissalam. Kelima rasul ini disebut sebagai rasul yang bergelar ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Yaitu para rasul yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Sabar dalam menghadapi penentangan yang dilakukan oleh umatnya. Rasul ulul azmi merupakan rasul yang menanggung beban berat ketika mendapatkan penentangan dari para umatnya. Tetapi Rasul ulul azmi ini memilih untuk bersabar menghadapi para umatnya daripada berdoa kepada Allah untuk menurunkan azab kepada umatnya. Jadi, dari tingkatan yang pertama, yaitu
Rasul yang bergelar ulul azmi, ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya ada Rasulullah yang lainnya, kemudian nabi-nabi, dan di bawah tingkatan nabi-nabi ini ada para malaikat pemimpin, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Hamalatul Arsy atau malaikat penyangga Arsy, yang saat ini berjumlahnya 4, dan nanti pada hari kiamat akan ditambah 4 lagi oleh Allah. Kemudian di bawah para malaikat pemimpin ini yaitu waliullah. Dalam kitab Nurul Dolam, beberapa contoh waliullah dari para sahabat Nabi yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan sahabat yang lainnya yang terdapat dalam sabda Rasul yang terpilih oleh Allah. Mereka memiliki derajat keluhuran yang melebihi alam semesta. Kemudian di tingkatan setelah waliullah ada para malaikat pada umumnya atau bukan malaikat pemimpin. Kemudian di tingkatan paling bawah ada manusia. Nazam berikutnya, wal mustahilu didu kulli wajibi fahfadh li khamsina bihukmin wajibi. Wal mustahilu utawi sifat mustahil iku didu kulli wajibi, suwalikane saben-saben sifat wajib. Fahfadh mongko ngreksa sira li khamsina maring 50 bihukmin wajibin kang wajib. Ada sifat wajib, ada sifat jaiz, ada sifat mustahil. Sifat mustahil adalah kebalikan dari setiap sifat wajib yang dimiliki oleh Allah dan Rasul-Nya. Diwajibkan kepada para mukallaf untuk menghafal 50 sifat Allah dan Rasul-Nya yang telah disebutkan di nazam awal. 20 sifat wajib Allah, 4 sifat wajib Rasul, 20 sifat mustahil Allah, 4 sifat mustahil Rasul, 1 sifat jaiz Allah, dan 1 sifat jaiz Rasul. Kemudian setelah kita sudah memahami, mengetahui, mempelajari, dan menghafalkan sifat-sifat wajib, sifat-sifat jaiz, sifat-sifat mustahil dari Allah dan Rasul, maka kemudian kita sebagai seorang mukallaf diwajibkan untuk mempelajari, mengetahui, menghafalkan di antaranya para 25 nabi dan rasul. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kula mukallafin fahaqiq wagtanim. Tafsilu utawi perinciane khamsatin 5 wa ishrina lan 20 iku lazim wajib. Kula mukallafin ing saben-saben wong mukallaf fahaqiq mongko nyatakne sira wagtanim lan jarao sira. Wajib bagi orang mukallaf untuk mengetahui perincian dari 25 nabi dan rasul. Kemudian fahaqiq maka yakinlah. Wagtanim menyerobot atau betul-betul harus mengambil untuk dipelajari. Hum utawi khamsatun wa ishrina iku Adamun Nabi Adam, Idrisun lan Nabi Idris, Nuhun lan Nabi Nuh, Hud lan Nabi Hud. Ma'a Sholihin sartane Nabi Soleh wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim, kulun iku saben-saben suwiji mutaba' den not. Yang pertama yaitu Nabi Adam. Nabi Adam adalah Abul Bashar. Beliau adalah bapaknya manusia. Kemudian yang kedua Nabi Idris. Nabi Idris adalah nabi yang masih hidup sampai hari ini. Menurut syarah kitab Aqidatul Awam, bisa jadi saat ini beliau berada di langit tingkat keempat atau keenam, dan bisa di tingkat yang ketujuh, atau bisa jadi beliau berada di surga. Kemudian yang ketiga Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi yang diselamatkan Allah dari bencana banjir bandang. Kemudian yang keempat Nabi Hud
adalah nabi yang diselamatkan Allah dari angin yang suara tiupannya sangat keras. Angin ini meluluh lantahkan kaum Ad. Kemudian yang kelima ada Nabi Soleh. Nabi Soleh adalah Rasul yang diselamatkan Allah dari teriakan malaikat Jibril yang menghancurkan kaum Samud. Kemudian yang keenam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari api Raja Namrud. Nabi Ibrahim dibakar namun tidak terbakar. Lut lan Nabi Lut, wa Ismail lan Nabi Ismail, Ishak lan Nabi Ishak, kada kaya mengkono-mengkono Ishak. Yang ketujuh yaitu Nabi Lut. Nabi Lut adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari tiupan angin yang sampai menghempaskan batu-batu dan menghancurkan kaum kafir. Kemudian yang kedelapan Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Ibu Nabi Ismail yaitu Ibu Hajar. Yang kesembilan yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak juga putra dari Nabi Ibrahim, tetapi berbeda ibu dengan Nabi Ismail. Nabi Ishak memiliki ibu yaitu bernama Ibu Sarah. Yaqubu lan Nabi Yakub, Yusuf lan Nabi Yusuf, wa Ayyub lan Nabi Ayyub ihtada ngikut Yaqubu lan Nabi Yakub, Yusufu lan Nabi Yusuf, wa Ayyub lan Nabi Ayyub ihtada ngikut sapa Ayyub. Kemudian yang ke-10 Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. Yang ke-11 Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub. Kemudian yang ke-12 Nabi Ayub, keturunan dari Nabi Ishak. Jadi berurutan. Kemudian nadam berikutnya Syuaibu lan Nabi Syuaib, Harun lan Nabi Harun, wa Musa lan Nabi Musa, wal Yasa lan Nabi Yasa. Yang ke-13 adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib memiliki gelar Khatibul Anbiya. Mengapa? Karena Nabi Syuaib merupakan nabi yang ahli dalam berpidato, juga karena kefasihan, ketinggian, dan kedalaman kata-katanya dalam menyampaikan risalah agama kepada umatnya. Kemudian yang ke-14 Nabi Harun. Nabi Harun adalah putra dari Imron. Yang ke-15 Nabi Musa. Nabi Musa adalah saudara kandung dari Nabi Harun dengan ibu yang bernama Yohanaz. Kemudian Nabi Yasa. Ayahnya bernama Atuk ibnu Ajuz. Kemudian Dzulkifli lan Nabi Dzulkifli, Dawud lan Nabi Dawud, Sulaiman utawi Nabi Sulaiman, iku taba ngikut sapa Sulaiman. Nabi Dzulkifli merupakan putra dari Nabi Ayub. Kemudian Nabi Dawud. Nabi Dawud merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Dawud. Ilyas lan Nabi Ilyas, Yunus lan Nabi Yunus, Zakaria lan Nabi Zakaria, Yahya lan Nabi Yahya. Ayah dari Nabi Ilyas yaitu bernama Akhi Musa. Ayah dari Nabi Yunus yaitu bernama Mata. Kemudian Nabi Zakaria. Nabi Zakaria merupakan ayah dari Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah pemimpin orang-orang yang mati syahid kelak di hari kiamat. Isa lan Nabi Isa, wa Thaha lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimun nabi pungkasan, dakwayan ninggalo sira ing perilaku sasar. Nabi Isa putra dari ibu Maryam yang lahir tanpa ayah. Kemudian Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Rosa Angnovika dari kelas ULAS 11, absen 40. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Kitab Aqidatul Awam, yaitu menjelaskan tentang nadom yang sudah tertera. Nadom yang pertama adalah wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Maksud dari nadom tersebut adalah sifat jaiz Allah ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang mempunyai arti Allah berhak meninggalkan atau melakukan sesuatu yang mungkin dilakukan. Allah boleh memilih sesuai kehendaknya antara melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal tersebut. Tidak ada yang bisa melarang atau menuntut Allah terhadap hal tersebut. Tetapi keseluruhan itu hanya mencakup sesuatu yang hanya mungkin untuk dilakukan. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mungkin untuk tidak dilakukan. Seperti memasukkan benda besar ke benda yang kecil. Hal tersebut tidak mungkin atau bahkan tidak ada orang yang melakukannya. Hal tersebut sudah tercantum dalam Quran surat An-Nahl ayat 40 yang mempunyai maksud ketika Allah menghendaki sesuatu, beliau cukup mengatakan kun fayakun, maka akan jadi. Allah berhak memberi pahala dan berhak memberi siksa bagi siapapun. Dan Allah berhak memilih untuk mengislamkan atau mengafirkan umatnya. Nadom yang kedua adalah arsala anbiya dabil fatonah bisyudki wa tablik wal amanah. Maksud dari nadom tersebut adalah menjelaskan tentang sifat wajib bagi Rasul atau utusan Allah yang ada 4, yaitu yang pertama fatonah yang berarti cerdas, yang kedua sidik yang berarti jujur, yang ketiga tablik yang berarti menyampaikan. Setiap nabi yang mendapat pesan dari Allah pasti akan disampaikan kepada umatnya. Yang terakhir yaitu amanah yang berarti dapat dipercaya. Dapat dipastikan pesan yang disampaikan atau pesan yang dibawa oleh Rasul kepada umatnya itu 100% tidak akan berbohong dan dijamin keasliannya. Nadom yang ketiga adalah wajaizun bihaqlihi min arodi wajaizun fi haqlihi min arodi bi'oiri naqsin ka khofi fal marodi. Maksud dari nadom tersebut adalah menjelaskan tentang sifat jaiz Nabi. Rasul boleh memiliki sifat-sifat yang baru datang, boleh memiliki sifat-sifat kemanusiaan, seperti tidur, mengantuk, lapar, haus, dan sebagainya. Dengan batasan, sifat-sifat tersebut tidak sampai mengurangi derajat keluhuran Rasul dan Nabi. Marahnya seorang Rasul itu berbeda dengan marahnya kita sebagai kaum muslim biasa. Marahnya Nabi dan Rasul tidak sampai menyakiti hati orang lain, sedangkan marahnya kita bisa sampai menyakiti atau bahkan membuat hati orang lain menjadi terluka. Nadom yang selanjutnya adalah ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Maksud dari nadom tersebut adalah terjaganya seorang rasul seperti terjaganya seorang malaikat itu hukumnya wajib. Maksudnya seorang mukallaf wajib meyakini bahwa seorang rasul itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa atau perbuatan yang menyimpang, seperti Allah melindungi atau menjaga malaikat. Maksudnya, malaikat terjaga dari perbuatan dosa. Malaikat tidak akan mengkhianati perintah-perintah yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan maksud dari kata ismah menurut bahasa adalah mutlaknya penjagaan. Sedangkan menurut istilah, isma adalah penjagaan Allah terhadap Nabi dan Rasul dari perbuatan dosa. Di samping penjelasan tersebut, dalam nadom ini dijelaskan tentang nabi-nabi yang termasuk ke dalam Nabi Ulul Azmi, yaitu nabi yang mempunyai kesabaran khusus atau kesabaran yang luar biasa dalam menangani orang-orang atau pengikut yang menentang dari ajaran Allah. Nabi yang termasuk ke dalam Ulul Azmi adalah yang pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Isa alaihissalam, yang keempat Nabi Musa alaihissalam, dan terakhir Nabi Nuh alaihissalam. Nadom yang selanjutnya adalah wal mustahilu didun kulli wajibi wa fatlu khamsina bi hukmin wajibi. Maksud dari nadom tersebut adalah sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Kita wajib mengetahui, mengimani, dan menghafal sifat-sifat 50 Nabi dan Rasul yang mempunyai penjabaran 20 sifat wajib Allah, 4 sifat wajib Rasul,
20 sifat mustahil Allah, 20 sifat mustahil Rasul, 1 sifat jaiz Allah, dan 1 sifat jaiz Rasul. Nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita yakini yang pertama yaitu Hum Adamun Idrisun Nuhun Hutuma Solehin wa Ibrahim Kulum Mutaba. Yang pertama yaitu Nabi Adam. Nabi Adam dikenal sebagai Abu Bashar atau bapaknya manusia. Yang kedua adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang diyakini atau dipercayai masih hidup sampai sekarang menurut kitab Aqidatul Awam. Diyakini Nabi Idris alaihissalam berada pada langit keempat, keenam, atau ketujuh, bahkan mungkin ada di surga. Yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari bencana banjir bandang. Yang selanjutnya adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari tiupan angin yang sangat kencang dari kaum Ad. Nabi yang nomor 5 adalah Nabi Sholih alaihissalam. Nabi yang nomor 6 adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari api yang dibuat oleh Raja Namrud. Nadom yang selanjutnya adalah Lutun wa Ismailu Ishakun kada, Yakubu Yusufu wa Ayubu tada. Nabi yang selanjutnya adalah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari tiupan angin yang sampai menghancurkan dan melemparkan bebatuan dan kaum kafir. Selanjutnya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Selanjutnya adalah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah nabi dari putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ibu Sarah. Yang selanjutnya adalah Nabi Yakub alaihissalam, adalah putra dari Nabi Ishak. Yang selanjutnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub. Yang selanjutnya adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Ayub alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu sembuh dari penyakit kulitnya. Nabi yang selanjutnya adalah Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa, Dzulkifli Dawudu Sulaiman Taba. Nabi yang selanjutnya adalah Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib ini bergelar Khotibul Anbiya. Yang selanjutnya adalah Nabi Harun alaihissalam, adalah putra dari Hamam bin Imron. Putra dari Harun bin Imron. Yang selanjutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah saudara kandung dari Harun. Yang selanjutnya adalah Nabi Yasa alaihissalam. Dan Nabi Dzulkifli alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nadum yang terakhir adalah Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimud Da'oya alaihimus salatu wassalamu wa alihi madamatil ayamu. Selanjutnya Nabi yang ke-20 adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi yang ke-21 adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah putra dari Mata. Yang nomor 22 adalah Nabi Zakaria alaihissalam. 23 adalah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin bagi orang yang mati syahid nantinya di akhirat. Nabi yang ke-24 adalah Nabi Isa alaihissalam. Dapat kita ketahui bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah putra dari Ibu Maryam yang tidak mempunyai seorang ayah. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dapat kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, Nabi kita sebagai seorang Muslim. Itulah 25 Nabi, nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, kita ketahui sejarahnya, dan kita yakini, serta kita hafalkan. Mungkin cukup sekian penjelasan nadom dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Apabila ada salah dalam mengartikannya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Ta'ayu Marsalina dari kelas ULA 11 nomor absen 12.
Saya akan langsung membacakan nadomnya dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai maksud dari nadom tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafirnihi. Di sini dijelaskan bahwa Allah itu berhak memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut. Artinya, di sini Allah berhak menentukan beliau mau melakukan sesuatu tersebut atau tidak melakukannya. Kemudian, nadam selanjutnya yaitu arsala anbiya dabi fadlona bisidqi wa tablighi wal amanah. Di sini dijelaskan bahwa sifat wajibnya Rasul itu ada 4, yaitu fatona, sidik, tabligh, amanah. Adapun pengertian dari fatona yaitu cerdas. Sidik artinya jujur, tabligh menyampaikan, dan amanah dapat dipercaya. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Di sini dijelaskan bahwa sifat jaiz Rasulullah. Sifat jaiz Rasulullah itu ialah sifat kemanusiaan yang dimiliki Rasulullah sebagai seorang manusia. Adapun sifat jaiz Rasulullah itu hanya satu, yaitu al-aradul basyariyah, yang artinya memiliki sifat sama dengan manusia lainnya. Di sini Rasulullah itu boleh, jaiz artinya wenang, yaitu boleh. Rasulullah berhak memiliki sifat kemanusiaan itu, seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Akan tetapi, sifat kemanusiaan itu tidak sampai mengurangi keluhuran Nabi atau Rasul. Berbeda dengan manusia. Kita seorang manusia itu memiliki rasa marah, rasa dengki, rasa sombong. Ketika kita marah, itu kita sampai melebihi batas. Bahkan sampai orang lain itu menganggap kita atau berpikiran kepada kita itu yang tidak. Berbeda hanya dengan Rasul. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Di sini terjaganya para rasul atau nabi itu sama halnya seperti terjaganya para malaikat. Nah, di sini wajib hukumnya bagi seorang mukallaf bahwa malaikat dan rasul itu dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Nah, di sini derajat para nabi dan rasul itu lebih tinggi dibandingkan derajat malaikat. Nah, di sini di antara nabi yang paling tinggi derajatnya yaitu Nabi Muhammad, kemudian disusul oleh Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim yaitu Nabi Musa, setelah Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Nuh. Kelima nabi ini mereka mendapatkan julukan ulul azmi, yang artinya orang-orang yang sabar dan kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mustahil didu kulli wajibin fa'fat li khamsina bi hukmin wajibi. Di sini dijelaskan bahwa sifat mustahil Rasulullah itu bisa disebut juga sebagai sifat hal atau sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Antara lain sifat mustahil Rasulullah itu yang pertama yaitu khianat. Rasulullah tidak mungkin berkhianat ketika dia diberikan amanah oleh Allah. Dia akan selalu dapat dipercaya dan dia akan selalu amanah dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Yang kedua yaitu khitbun, yang artinya tidak jujur. Rasulullah atau Nabi tidak mungkin tidak jujur, dia akan selalu jujur apa adanya. Yang ketiga sifat kitman, yang artinya menyembunyikan. Ketika Rasulullah diberikan utusan dan dia disuruh untuk menyampaikan kepada umatnya, dia tidak mungkin menyembunyikan hal tersebut. Mustahil bagi Rasulullah memiliki sifat tersebut. Yang terakhir yaitu baladah, yang artinya bodoh. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin faqi waqtanim hum adamun idrisun nuhun huduma sholih wa ibrahim kullu muttaba. Di sini kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya mengetahui serta menghafal 25 rasul. Sebetulnya banyak, tidak hanya 25 rasul yang
Ashrina lazim kulla mukallafin faqiq waqtanim hum adamun idrisu nuhun huduma sholih wa ibrahim kullu mutabar. Di sini kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya mengetahui serta menghafal 25 rasul. Sebetulnya banyak jumlahnya, akan tetapi yang wajib diketahui dan wajib dihafal hanya 25. Yang pertama yaitu Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, dan yang kelima Nabi Sholeh. Nabi Adam itu bisa disebut sebagai bapak manusia karena Nabi Adam adalah manusia yang diciptakan pertama kali oleh Allah di muka bumi ini. Yang kedua Nabi Idris adalah nabi yang masih hidup sampai saat ini. Beliau berada di langit keempat, bahkan bisa jadi di langit keenam, ketujuh, ataupun bisa saat ini berada di surga. Dan ketiga Nabi Nuh. Nabi Nuh dalam ceritanya adalah nabi yang diselamatkan Allah dari bencana banjir. Dan yang keempat Nabi Hud. Nabi Hud adalah nabi yang selamat dari tiupan angin. Yang kelima Nabi Sholeh. Nabi Sholeh adalah nabi yang selamat dari teriakan malaikat Jibril yang menghancurkan kaum Samud. Yang keenam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari api Raja Namrud. Beliau pernah dibakar, namun api tersebut tidak mempan. Itu. Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyub muhtada. Setelah Nabi Ibrahim ada Nabi Lut. Nabi Lut ini merupakan nabi yang diselamatkan oleh Allah dari tiupan angin yang sampai melemparkan batu kemudian menghancurkan kaum kafir pada saat itu. Kemudian Nabi Ismail. Nabi Ismail ini merupakan putra Nabi Ibrahim dari Siti Hajar. Setelah Nabi Ismail ada Nabi Ishak. Nabi Ishak ini sama, dia juga putra dari Nabi Ibrahim. Nabi Ismail dan Ishak ini mereka satu saudara satu bapak, akan tetapi dia beda ibu. Kalau Nabi Ismail itu dari ibu Siti Hajar, dan kalau Ishak itu dari ibu Siti Sarah. Nah selanjutnya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putra dari Nabi Ishak, disusul lagi dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu putra dari Nabi Yakub. Jadi mereka itu turun temurun. Dan kemudian Nabi Ayub. Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu Tabar Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Dhaha Khatimun Da'waya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamitil ayyamu. Nah setelah Nabi Ayub tadi kemudian ada lagi Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib ini nabi yang mendapatkan julukan Khatibul Anbiya, yang artinya orang yang pandai berpidato dari kalangan para nabi. Kemudian ada Nabi Harun. Setelah Nabi Harun yaitu Nabi Musa. Nabi Musa itu bersaudara kandung dengan Nabi Harun, yang ayahnya bernama Imron dan ibunya bernama Yuhanat. Kemudian ada Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, dan Yahya, Nabi Isa. Demikian, itu tadi 25 rasul dan nabi yang wajib diketahui dan wajib dihafal oleh umat muslim. Sekian dari saya, segala kekhilafan atau kekurangan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azizah dari Madin Ula 11 nomor absen 35 akan mencoba menjelaskan sedikit nazam kitab Aqidatul Awam. Yang pertama tentang sifat jaiz Allah, yang kedua sifat wajib Rasul, yang ketiga sifat jaiz Rasul, yang keempat maksumnya Rasul, yang kelima sifat mustahil, dan yang keenam 25 Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu sifat jaiznya Allah. Baik, saya bacakan nazamnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wajaizum bifadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin kafi'lihi. Wajaizun lan iku wenang bifadlihi kelawan kanugrahane Gusti Allah wa adlihi lan sifat adile Gusti Allah. Dengan anugerah dan sifat adilnya Allah berhak melakukan atau meninggalkan sesuatu yang mungkin dilakukan. Tarkun utawi ninggal likulli mumkinin maring saben-saben perkara kang kongang atau mungkin kafi'lihi hale kaya agawe kulli mumkinin. Maksud dari kulli mumkinin adalah boleh mengerjakan atau meninggalkan sesuatu hanya dalam ranah-ranah sesuatu yang mungkin saja untuk dilakukan. Berarti ada sesuatu yang tidak mungkin. Ada, yaitu sesuatu yang tidak ada rumusnya, seperti memasukkan benda yang besar kepada benda yang kecil. Misalnya, memasukkan gunung yang besar kepada telur. Hal ini tidak bisa karena yang bisa adalah telurnya masuk kepada gunung. Karena rumusnya sebenarnya adalah sesuatu yang kecil masuk pada sesuatu yang besar. Beda lagi kalau gunungnya diperkecil dan telurnya diperbesar, baru gunung bisa dimasukkan ke dalam telur. Inilah yang dimaksud setiap sesuatu yang mungkin dilakukan. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 40 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Menjelaskan bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu, maka cukup berkata kun fayakun. Dalam nazam ini menyimpan arti bahwa kita wajib meyakini bahwa Allah boleh atau berhak melakukan atau meninggalkan sesuatu, seperti berhak memberikan pahala pada orang yang pantas mendapatkannya dan menyiksa orang yang pantas untuk disiksa. Allah berhak menjadikan si Hindun menjadi atau selamanya beragama Islam, menjadikan si Maryam menjadi orang kafir. Selanjutnya yaitu sifat wajib Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala anbiya zawil fatona bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala wus ngutus sapa Allah anbiya ing pira-pira nabi zawi fatona kang duweni sifat cerdas, bisidqi sertane temen. Allah telah mengutus nabi-nabi yang memiliki sifat cerdas disertai dengan jujur. Wat tablighu lan sifat tabligh, wal amanah lan sifat amanah yaitu dapat dipercaya. Artinya, setiap nabi yang mendapat wahyu dari Allah pasti disampaikan pada umatnya. Ketika seorang rasul mendapat wahyu dari Allah tapi tidak disampaikan pada umatnya, maka dia bukan rasul. Begitu juga dengan nabi. Nabi dan rasul adalah dua hal yang sama, namun memiliki perbedaan. Rasul mendapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya dan dirinya sendiri. Sedangkan Nabi yaitu manusia yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Kalau Nabi belum tentu menjadi Rasul, sedangkan kalau Rasul sudah pasti menjadi Nabi. Wal amanatu lan amanah, yaitu dapat dipercaya. Jika ada Rasul yang tidak dapat dipercaya, itu berarti bukan Rasul, karena Rasul harus dapat dipercaya, sehingga apa-apa yang disampaikan oleh Rasul dapat kita pastikan 100%, beliau tidak mungkin berbohong. Ada 4 sifat wajib Rasul, yaitu fatona, sidik, tabligh, amanah. Dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki sifat jujur terdapat dalam Al-Quran surat Maryam ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Yang artinya, wahai Muhammad, ceritakanlah tentang kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah orang yang senang berkata jujur. Kemudian dalil yang kedua tentang tabligh. Dalam surat Al-A'raf ayat 62 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun.
yang artinya bahwa Rasul menyampaikan amanah-amanah dari Tuhannya yaitu Allah, dan beliau memberikan nasihat kepada umatnya, dan beliau mengetahui sesuatu dari Allah yang tidak diketahui umatnya. Mengapa seorang Rasul wajib memiliki sifat fatonah yaitu cerdas? Karena kecerdasan akan membantu dalam menyampaikan amanah-amanah yang diberikan oleh Allah ketika ada yang menentang di antara umatnya. Maka kecerdasan inilah yang nantinya akan bermain mengatur strategi bagaimana agar amanah yang disampaikan Allah itu betul-betul bisa diterima oleh umatnya. Selanjutnya yaitu nazam tentang sifat jaiznya Rasul. Wajaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafi fil maradi. Wajaizun lan iku wenang fi haqqihim ing dalem hake para rasul min aradin utawi sifat kang anyar teka. Bi ghairi naqsin kelawan tanpa ngurangi derajat luhure rasul ka khafi fil maradi kaya endange gerah. Rasulullah boleh memiliki sifat kemanusiaan pada umumnya, seperti mengantuk, lapar, haus, sakit. Itu manusiawi. Dengan batasan bi ghairi naqsin, yaitu sifat-sifat yang tidak sampai mengurangi derajat keluhuran seorang rasul. Berbeda dengan kita. Kita mempunyai sifat marah, di mana marah itu terkadang kelewatan hingga membuat orang lain berpikir tidak baik tentang kita. Sementara Rasul marahnya terjaga, marah yang tidak sampai melukai hati orang lain. Pembahasan selanjutnya yang keempat yaitu tentang maksumnya Rasul. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismatuhum utawi kareksane para rasul kasairil malaikati hale madani sekerine pira-pira malaikat iku wajibatun wajib. Maksud dari nazam ini adalah wajib bagi seorang mukallaf meyakini bahwa para nabi dan rasul dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Ma'sumun penjaga, ismatun penjagaan. Ismah secara bahasa adalah mutlaknya penjagaan, sedangkan ismah secara istilah adalah penjagaan Allah terhadap para nabi dan para rasul dari perbuatan-perbuatan dosa. Wa fadlu lan padha ngungkuli sapa rasul al malaikata ing derajate pira-pira malaikat. Derajat para nabi dan rasul berada di atas derajatnya para malaikat. Diterangkan lebih jelas dalam syarahnya, ay annal anbiya awal mursalin afdalu minal malaika. Maksudnya, nabi dan utusan-utusan Allah itu lebih utama derajatnya dibanding dengan malaikat. Wa afdaluhum sayyidina Muhammad. Di antara para nabi dan rasul yang paling tinggi derajatnya adalah Sayyidina Muhammad. Fayalihim Sayyidina Ibrahim. Selanjutnya adalah Sayyidina Ibrahim. Fasayyiduna Musa, lalu Nabi Musa. Fasayyiduna Isa, kemudian Nabi Isa. Fasayyiduna Nuh, kemudian Nabi Nuh. Wahaula'uhum ulul azmi. Dan nabi-nabi di atas disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi yaitu para rasul yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Beliau yang menanggung beban berat ketika ada umatnya yang menentang ajarannya. Tidak lantas beliau berdoa kepada Allah untuk menurunkan azab, tetapi beliau lebih memilih bersabar menghadapi pengikut yang menentang ajarannya. Sebab itulah 5 rasul ini bergelar ulul azmi. 5 rasul yang mendapat gelar ulul azmi yaitu Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh. Selanjutnya, derajat tertinggi di hadapan Allah setelah para rasul yang bergelar ulul azmi adalah rasul-rasul Allah yang lain. Kemudian diurutkan berikutnya adalah para nabi-nabi Allah, yaitu nabi-nabi yang tidak diangkat menjadi rasul. Nabi-nabi ini memiliki posisi yang berbeda-beda di hadapan Allah.
Setelah para nabi, urutan berikutnya adalah para malaikat-malaikat pemimpin seperti malaikat Jibril, disebut sebagai malaikat Hamalatul Arsy, penyangga, yang saat ini berjumlah 4 dan nanti di hari kiamat akan ditambah 4 lagi oleh Allah. Setelah mereka, derajat tertinggi berikutnya adalah para waliullah dari kalangan manusia. Dalam kitab Nurul Dholam, syarahnya kitab Aqidatul Awam, dicontohkan di antara para waliullah dari golongan manusia adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang masuk dalam sabda Rasulullah, Allah telah memilih sahabat Rasulullah sebagai orang yang memiliki derajat yang luhur di hadapan Allah dibandingkan alam semesta. Urutan berikutnya adalah para malaikat pada umumnya, selain malaikat pemimpin tadi. Kemudian urutan yang terakhir adalah manusia pada umumnya. Pembahasan yang kelima yaitu tentang sifat mustahil. Wal mustahilu diddu kulli wajibin fakhfad li khamsina bi hukmi wajibin. Wal mustahilu utawi sifat mustahil iku diddu kulli wajibin suwali atau kebalikannya saben-saben sifat wajib. Fakhfad mongko ngapalno sira li khamsina maring 50 bi hukmin kelawan hukum wajibin kang wajib. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Seorang mukallaf wajib menghafalkan 50 aqaid. 50 aqaid apa sajakah itu? 20 sifat wajib Allah ditambah 20 sifat mustahil Allah jadi 40. Ditambah lagi 1 sifat jaiz Allah 41. Kemudian 4 sifat wajib Rasul menjadi 45. Ditambah lagi 4 sifat mustahil Rasul 49, ditambah 1 lagi sifat jaiz Rasul jadi 50. Itulah 50 aqaid yang wajib dihafalkan oleh setiap mukallaf. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu tentang 25 nabi dan rasul. Tafsilu khamsatin utawi perinciane utusan 5 wa isyrina lan 20 iku lazimun wajib. Kulla mukallafin saben-saben wong mukallaf fahaqqiq mongko nyatakno sira maka yakinlah wartanim lan jarau sira yaitu dan betul-betul ketahuilah itu. Lalu siapakah 25 rasul tersebut? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, dan Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Hum utawi khamsah wa ishrin iku Adamun Nabi Adam, Idrisun lan Nabi Idris, Nuhun lan Nabi Nuh, Hudun lan Nabi Hud, ma'a sholihin sertane Nabi Saleh, wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim, kullun utawi saben-saben suci iku muttaba'un dan anut. Nabi Adam adalah Abul Bashar, beliau adalah bapaknya manusia. Nabi Idris adalah nabi yang masih hidup sampai hari ini. Menurut keterangan dalam syarah kitab Aqidatul Awam yaitu Nurul Dholam, Nabi Idris saat ini berada di langit keempat atau mungkin di tingkat keenam, ketujuh, atau bisa jadi beliau berada di surga. Nuhun lan Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi yang diselamatkan Allah dari bencana banjir bandang. Hudun lan Nabi Hud adalah nabi yang diselamatkan Allah dari angin yang suara tiupannya sangat keras. Angin ini meluluh lantahkan kaum Ad. Ma'asolihin sartane Nabi Soleh. Nabi Soleh adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari teriakan malaikat Jibril yang menghancurkan kaum Samud. Wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang diselamatkan Allah dari api Raja Namrud yang dibakar namun tidak terbakar. Allah menetapkan umatnya untuk mengikuti mereka, yaitu nabi-nabi yang telah dijelaskan tersebut.
Lutun wa Ismailu Ishaqu kadza, Yaqubu Yusufu wa Ayyubu uhtada. Lutun lan Nabi Lut, wa Ismail lan Nabi Ismail, Ishaq lan Nabi Ishaq, kadza iku kaya mengkono-mengkono Ishaq. Nabi Lut adalah nabi yang diselamatkan Allah dari tiupan angin yang sampai melemparkan batu-batu dan menghancurkan kaum kafir. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dari ibu Hajar. Nabi Ishaq adalah putra Nabi Ibrahim dari ibu Sarah. Yaqubu utawi Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishaq. Yusufu lan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Wa Ayyubu lan utawi Nabi Ayyub. Iku ihtada ngikut sopo Ayyub. Nabi Ayyub adalah keturunan Nabi Ishaq. Nabi Ayyub bin Amwas bin Ru'ah bin Rum bin Ais bin Ishaq alaihi salam. Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman ittaba. Syu'aibu lan Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib bergelar Khatibul Anbiya. Harunu lan Nabi Harun. Nabi Harun adalah putra dari Imran. Wa Musa lan Nabi Musa. Nabi Musa adalah saudara kandung dengan Nabi Harun. Ayahnya bernama Imran, ibunya bernama Yuhana. Wal Yasa lan Nabi Ilyasa. Nabi Yasa, ayahnya bernama At-Tub ibnul Ajiz. Dzulkifli lan Nabi Dzulkifli. Dawudu lan Nabi Dawud. Sulaimanu utawi Nabi Sulaiman iku ittaba ngikut sapa Sulaiman. Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Da'wiyah. Ilyasu lan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas bin Akhi Musa. Yunusu lan Nabi Yunus. Nabi Yunus bin Matta. Zakaria lan Nabi Zakaria. Yahya lan Nabi Yahya. Yahya bin Zakaria. Isa lan Nabi Isa. Nabi Isa adalah putri Maryam yang lahir tanpa ayah. Wa Toha lan utawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khatimun, nabi pungkasan. Nabi Muhammad adalah nabi kita, nabi akhir zaman. Tak ninggalo sira wayan ing perilaku sasar. Tinggalkan perilaku-perilaku yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Alaihim tetep ing atase Rasul as-sholatu utawi tambahi rahmat ta'zim, wassalamu lan tambahi keselamatan, wa alihim lan muka tetep ing atase keluargane Rasul, madamat ing dalem selagine isih langgeng apa al ayyamu pira-pira mangsa. Di dalam kitab Aqidatul Awam kita diwajibkan untuk mengetahui 25 nabi dan rasul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari kelas Ula 11 Madrasah Diniyah UIN Syarif Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa nazm dari kitab Aqidatul Awam. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadrati muallif hadal kitab Aqidatul Awam Syekh Al-Alamah Ahmad Marzuki. Al-Fatihah. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa a'adda alaina min barakatihi fid dharaini amin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nazm. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi takul likulli mumkinin kafi'lihi. Dengan anugerah dan sifat adilnya Allah, Allah berhak meninggalkan atau mengerjakan sesuatu yang mungkin dilakukan. Secara sederhananya begini, bahwa Allah boleh tidak mengerjakan sesuatu yang mungkin dilakukan, sebagaimana
Allah boleh mengerjakan sesuatu itu. Maksudnya, Allah boleh memilih sesuai kehendak Allah. Beliau mau mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu itu. Allah berhak memilih dari keduanya. Dan yang dimaksud dari Allah berhak di sini yaitu bahwa tidak ada yang memaksa ataupun melarang Allah untuk meninggalkan atau mengerjakan sesuatu, sehingga Allah mempunyai sifat jaiz fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yaitu Allah boleh meninggalkan atau mengerjakan sesuatu yang mungkin dilakukan. Dan di sini terdapat lafadz likulli mumkinin. Yang dimaksud dari lafadz likulli mumkinin bahwa yang dibahas boleh meninggalkan atau mengerjakan sesuatu itu hanya dalam ranah sesuatu yang mungkin saja. Lantas berarti ada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan? Iya ada, yaitu sesuatu yang tidak ada rumusnya, seperti memasukkan benda yang besar kepada benda yang kecil. Contohnya seperti memasukkan gunung ke dalam telur. Itu tidak mungkin. Gunungnya tetap besar, telurnya tetap kecil. Gunung dimasukkan ke dalam telur, itu tidak mungkin. Yang ada telur masuk ke dalam gunung. Beda lagi dengan gunungnya diperkecil dan telurnya diperbesar. Itu beda lagi. Dan Allah bisa melakukan sesuatu itu. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu ay yaqula lahu kun fayakun. Surat An-Nahl ayat 41. Di sini menjelaskan bahwa ketika Allah hendak melakukan sesuatu, beliau hanya tinggal mengucapkan lafadz kun fayakun, yang artinya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Di dalam nazam ini juga menyimpan arti bahwa kita wajib meyakini bahwa Allah boleh melakukan atau meninggalkan sesuatu. Kita lanjutkan kepada nazam yang berikutnya. Arsala anbiya dawil fatona bisidqi wat tablighi wal amanah. Di dalam nazam ini menjelaskan tentang 4 sifat wajib nabi. Arti nazam ini yaitu bahwa Allah telah mengutus beberapa nabi dengan mempunyai sifat fatonah, cerdas, yang pertama. Yang kedua, sifat sidq, yaitu jujur. Yang ketiga, sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Yang keempat, sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Dalil yang menunjukkan bahwa Nabi memiliki 4 sifat wajib tersebut yaitu yang pertama, terdapat dalam surat Maryam ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Intinya yaitu bahwa Nabi itu harus memiliki sifat yang jujur. Dalil yang kedua yaitu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yaitu dalil tentang sifat tabligh, menyampaikan. Bahwa Nabi menyampaikan amanat-amanat dari Allah dan Nabi memberikan nasihat kepada umatnya, dan Nabi mengetahui sesuatu dari Allah yang tidak kalian ketahui. Dalil yang ketiga yaitu tentang sifat amanah, dapat dipercaya. Ulama berlandaskan demikian tentang sifat amanah bahwa setiap rasul itu pasti dapat dipercaya dalam ucapan dan perbuatannya. Karena Rasul tidak mungkin melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang keempat yaitu tentang sifat fatonah, cerdas. Kenapa Nabi harus memiliki sifat fatonah? Sebab kecerdasan dapat membantu dalam menyampaikan amanat-amanat dari Allah ketika ada yang menentang di antara umatnya. Maka kecerdasan inilah yang bermain mengatur strategi bagaimana amanah yang disampaikan oleh Allah dapat diterima oleh umatnya. Itulah 4 sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul: siddiq, amanah, tabligh, fatonah.
Dan untuk kebalikannya yaitu sifat mustahil bagi Rasul. Saya jelaskan sedikit, sifat mustahil bagi Rasul itu juga ada 4. Yang pertama, kadib, yaitu lawan dari sidik. Kadib artinya berbohong. Yang kedua, khianat, lawan dari sifat amanah. Yang khianat artinya yaitu berkhianat, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, yaitu kitman, lawan dari tabligh. Kitman artinya tidak menyampaikan atau menyembunyikan. Yang keempat, yaitu baladah, lawan dari fatonah. Baladah artinya bodoh. 4 sifat tersebut, kadib, khianat, kitman, dan baladah, itu mustahil dimiliki oleh Rasul. Selanjutnya yaitu nadham wajah izun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafi fil maradi. Nadham ini menjelaskan tentang sifat jaiznya Rasul, bahwa Rasul itu berhak terhadap sifat-sifat kemanusiaan seperti tidur, makan, minum, dan lain-lain. Itulah sifat manusiawi. Ghairi naqsin ka khafi fil maradi, dengan batasan sifat-sifat itu tidak mengurangi derajat keluhuran Nabi, seperti sakit yang ringan. Dapat dipastikan bahwa sifat manusiawinya Rasul itu tidak sampai mengurangi derajat keluhuran Rasul. Tidak seperti kita mempunyai sifat marah. Marahnya terkadang kelewatan sehingga orang lain berpikiran buruk terhadap diri kita. Berbeda dengan Rasul marahnya itu terjaga. Rasul ketika marah tidak sampai menyakiti hati orang lain. Intinya, sifat manusiawi yang dimiliki Rasul itu tidak sampai mengurangi derajat keluhuran Rasul. Selanjutnya yaitu nadham ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Nadham ini menjelaskan tentang sifat maksumnya Rasul, bahwa para Rasul itu dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, seperti halnya Allah menjaga para malaikat. Maksud dari nadham ini yaitu ayyajiba ala kulli mukallafin ayya'taqida wujuba ismati jami'il anbiya'i wal mursalin ka wujubil ismati li jami'il malaikati alaihimus salatu wassalam. Artinya yaitu seorang mukallaf wajib meyakini bahwa para rasul itu dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa, seperti halnya Allah menjaga para malaikat. Di dalam nadham ini terdapat lafadz ismatun. Ismatun secara bahasa yaitu mutlakul hifdi, penjagaan yang mutlak. Dan lafadz ismatun secara istilah yaitu hifdzullahu lahum minad dambi ma'astihalati wuku'ihi, bahwa Allah menjaga para nabi dari perbuatan-perbuatan dosa. Pembahasan selanjutnya yakni nadham tafsilu khamsatin wa ashrina lazim kullu mukallafin fahaqqih wa tanim hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullu muttaba lutun wa ismailu ishaqu kada yaqubu yusufu wa ayyubuh tada syu'aibu haruna wa musa wal yasa dzulkifli dawudu sulaiman taba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khatimun da'wiyah alaihimus salatu wassalam wa alihim madamatil ayyam. Maksud dari nadham tafsil khamsatin wa ashrina lazim kullu mukallafin fahaqqih wa tanim, bahwa wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui rincian 25 rasul. Siapa saja 25 rasul itu? Hum adamun idrisun nuhun huduma soleh wa ibrahimu kullu muttaba. Yang pertama yaitu Nabi Adam. Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Yang kedua Nabi Idris. Nabi Idris adalah nabi yang masih hidup sampai saat ini menurut keterangan syarah kitab Aqidatul Awam. Yang ketiga yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari bencana banjir bandang. Yang keempat adalah Nabi Hud. Nabi Hud adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari angin yang tiupannya sangat kencang. Angin ini meluluh lantahkan kaum Ad. Yang kelima yaitu Nabi Soleh. Nabi Soleh adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari teriakan malaikat Jibril yang menghancurkan kaum Tsamud. Yang keenam adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari api Raja Namrud, dibakar namun tidak terbakar. Selanjutnya Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubuh tada
Yang ketujuh yaitu Nabi Lut. Dalam ceritanya Allah menyelamatkan Nabi Lut dari tiupan angin yang sampai melemparkan batu-batu dan menghancurkan kaum kafir pada saat itu. Kaum Nabi Lut dikenal dengan sebutan kaum Sodom karena mereka menyukai sesama jenis. Yang kedelapan yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail putra dari Nabi Ibrahim dari ibunda Hajar. Yang kesembilan yaitu Nabi Ishak. Sama dengan Nabi Ismail, Nabi Ishak juga putra dari Nabi Ibrahim, namun berbeda ibu. Nabi Ishak dilahirkan oleh ibu Sarah. Yang ke-10 Nabi Yakub. Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak. Yang ke-11 Nabi Yusuf. Nabi Yusuf putra dari Nabi Yakub. Yang ke-12 yaitu Nabi Ayub. Nabi Ayub sama dengan nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ayub masih keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Ayub bin Amwas bin Ru'ah bin Rum bin Ash bin Ishak alaihissalam. Nabi Ayub merupakan nabi yang sangat sabar. Beliau adalah nabi yang kaya, namun beliau diuji oleh Allah dengan menghilangkan semua harta kekayaan serta anak-anaknya. Tidak hanya itu, Nabi Ayub juga diuji oleh Allah dengan mempunyai penyakit kulit atau yang kita kenal dengan sebutan penyakit lepra. Beliau mengalaminya selama 18 tahun. Meskipun Nabi Ayub diberi ujian oleh Allah dengan beberapa macam cobaan yang sangat besar, beliau tetap sabar, tawakal, dan selalu bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, Syu'aib, Harun, wa Musa, wal Yasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Taba. Yang ke-13 yaitu Nabi Syu'aib. Yang ke-14 yaitu Nabi Harun. Nabi Harun adalah putra dari Imran. Yang ke-15 yaitu Nabi Musa. Nabi Musa adalah saudara kandung dari Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun sama-sama dilahirkan dari ibu yang bernama Yohanal. Nabi Musa hidup pada zaman Raja Fir'aun. Raja Fir'aun dikenal dengan raja yang sangat keji. Dan atas izin dan bantuan Allah, Nabi Musa berhasil mengalahkan Raja Fir'aun beserta pasukan-pasukannya. Yang ke-16 yaitu Nabi Yasa yang memiliki ayah yang bernama Aktub ibn Majus. Yang ke-17 yaitu Nabi Zulkifli. Yang ke-18 yaitu Nabi Dawud bin Isya. Yang ke-19 yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Dawud. Dalam ceritanya, Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya. Dan beliau juga dapat berbicara dengan semua makhluk, seperti berbicara kepada hewan. Selanjutnya yaitu Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Thaha, Khatimun Da'wiyah. Yang ke-20 yaitu Nabi Ilyas bin Akhi Musa. Yang ke-21 yaitu Nabi Yunus yang memiliki ayah yang bernama Mata. Dalam ceritanya, Nabi Yunus pernah dimakan oleh ikan paus, namun beliau terbebas karena diselamatkan oleh Allah. Yang ke-22 yaitu Nabi Zakaria. Yang ke-23 yaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria. Nabi Yahya adalah pemimpin orang-orang yang mati syahid kelak di hari kiamat. Yang ke-24 yaitu Nabi Isa. Nabi Isa adalah putra dari ibunda Maryam yang lahir tanpa ayah. Yang ke-25 yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak saya jelaskan panjang lebar bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Nabi akhir zaman. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling terakhir. Itulah nama-nama 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Di dalam kitab Aqidatul Awam ini, kita diperintahkan untuk mengetahui dan hafal 25 nama-nama Rasul yang sudah saya sebutkan satu persatu. Demikianlah penjelasan saya terkait beberapa nadom dari kitab Aqidatul Awam. Apabila terdapat kesalahan, itu murni karena keterbatasan saya, dan apabila terdapat kebenaran, maka itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.